Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Fegotulimah, NIM T 2019-1201. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas. Di sini saya mengambil judul proposal yaitu penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi, tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang masalahnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa, tentunya interaksi antara guru dan siswa sangat penting, sehingga mereka dapat saling membantu. Artinya, seorang guru harus lebih banyak memberi bantuan dan dorongan atau support, serta pengawasan atau binaan atau supervisor. Ironisnya, terkadang siswa memiliki kebebasan berpikir, namun kurang berani mengungkapkan gagasan atau pendapat alternatif di kelas. Berdasarkan pengalaman mengajar seorang guru, untuk mencapai tujuan keberhasilan mengajar tidak lepas dari beberapa faktor penunjang. Di antaranya adalah kondusifnya lingkungan belajar dan kualitas seorang guru itu sendiri. Kondisi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi saat ini perlu diperhatikan. Akibat sudah terbiasanya dengan metode ceramah yang diberikan oleh guru, siswa menjadi pasif dalam proses belajar. Siswa cenderung menjadi pandangan ketika proses belajar mengajar atau PBM berlangsung. Juga adanya salah satu murid yang hyperaktif sehingga dalam proses pembelajaran sedikit terkendala karena anak tersebut tidak bisa diatur dan proses pembelajaran di kelas tidak efektif dan kondusif. Dalam wawancara yang sudah saya lakukan, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Bisa dilakukan dengan cara diskusi dan ceramah kepada sekelompok siswa, agar siswa mampu untuk berpikir lebih kritis untuk menguasai materi yang sedang diberikan kepada gurunya. Selanjutnya ada permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya penggunaan model, strategi dan metode dan pendekatan pembelajaran fikih di kelas 5. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa di kelas pada proses pembelajaran sehingga menyebabkan siswa pasif karena ketergantungan kepada guru yang menempatkan siswa sebagai objek bukan subjeknya. Yang ketiga, pembelajaran fikih yang terdapat di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi selama ini hanya cenderung dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu menggunakan metode ceramah, tetapi juga dibarengi dengan metode tanya jawab. Yang keempat, dalam proses pembelajaran berlangsung, terdapat kendala-kendala atau kesulitan yang dialami oleh guru, seperti di kelas 5 yang terdapat siswa yang hyperaktif sehingga menghambat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3, yaitu bagaimana penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi. Yang ketiga, bagaimana implementasi materi fikih pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi. Yang selanjutnya ada cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode ceramah atau tanya jawab. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan tidak hanya guru saja yang menjelaskan,
tetapi siswa pun berperan aktif dengan melakukan tanya jawab kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari rumusan masalah ada mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi. Yang kedua, mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi. Yang ketiga, mendeskripsikan implementasi materi fikih pada siswa kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam bidang pendidikan agama Islam. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini menghasilkan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya terkait dengan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa, serta sebagai sarana dalam keterampilan penelitian dan penyusunan proposal. Yang kedua, lembaga sarjana S1 Unhas Jember sebagai tambahan literatur dan referensi bagi Unhas Jember dan mahasiswa yang mengembangkan kajian dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang ketiga, bagi Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi. Yang pertama, agar dapat bisa terus mengembangkan pendidikan keagamaan dan juga peningkatan kualitas mutu pembelajaran guru mata pelajaran fikih guna meningkatkan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, agar guru mata pelajaran fikih bisa mengetahui perkembangan peserta didiknya dan terus untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, agar siswa-siswi lebih bersemangat dan termotivasi untuk memahami mata pelajaran fikih sehingga menjadi ketertarikan siswa. Suasana yang menyenangkan dan terus belajar juga mendukung terjadinya proses belajar yang tidak membosankan. Yang selanjutnya ada definisi istilah. Yang pertama, definisi istilah mengacu pada judul yang kita ajukan. Yang pertama ada penerapan. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositori. Pembelajaran atau strategi pembelajaran ekspositori adalah rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau lisan, atau bisa dilakukan dengan diskusi dan ceramah kepada sekelompok peserta didik, agar peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis dalam menguasai materi yang dipelajari. Yang ketiga, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa, di mana setiap kegiatan dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini, hasil belajar meliputi keaktifan, keterampilan proses, motivasi, dan prestasi belajar. Yang keempat, ada mata pelajaran fikih. Pembelajaran fikih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat ibadah maupun muamalah, yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran fikih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas,
Namun, pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musola, sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. Ini ada bab 2, yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari kajian terdahulu, kajian teori, dan hipotesis tindakan. Yang pertama ada kajian terdahulu. Penelitian terdahulu. Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya. Maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya antara lain. Yang pertama dari Gestiana Ragin dan kawan-kawan, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2020, dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Ekspositori untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data deskriptif yang diperoleh dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di MI Esa Islamik Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada semester ganjil tahun ajaran 2018-2019 dengan subjek penelitiannya adalah anak kelas 1. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah orang sebagai narasumber dan dokumen sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap guru kelas 1 dan kemudian melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Yang selanjutnya ada kajian terdahulu dari Yanto Rumbrawer dan kawan-kawan, mahasiswi PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BIAK tahun 2018 dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori pada Mata Pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Saribi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi. Observasi adalah suatu metode yang mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang meliputi kegiatan atau aktivitas pembelajaran di SD Negeri Saribi, Distrik Orgeri, Kabupaten Biak Numfor. Dengan teknik pengumpulan data ini, peneliti berharap dapat mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di SD Negeri Saribi, Distrik Orgeri, Kabupaten Biak Numfor, dan dokumentasi resmi terbagi atas dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Dokumentasi internal berupa memo atau catatan, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data, analisis atau penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan alat analisis data untuk mendeskripsikan hal-hal nyata yang ditemui di lapangan. Selanjutnya ada Umi Nur Aziza, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan strategi ekspositori dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Al-Hidayah, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, tahun pelajaran 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik penelitian data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari 3 alur kegiatan.
yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai acuan penulisan hasil penelitian dan mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang semestinya. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Menurut J.R. David, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Atau strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Mengapa dikatakan demikian? Sebab dalam strategi ini, guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai peserta didik dengan baik. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan metode ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan oleh materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, sehingga tidak menuntut peserta didik untuk berpikir ulang. Selanjutnya, tujuan utama pelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Adapun keunggulan strategi pembelajaran ekspositori ini. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana peserta didik menguasai bahan yang telah disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik itu cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah peserta dan ukuran kelas yang besar. Sedangkan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi ekspositori hanya memungkinkan dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, beserta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, lebih sulit mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan strategi ini sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam persiapan, pelaksanaan, dan kemampuan mengelola kelas. Yang kelima, gaya komunikasi yang digunakan lebih 10 arah atau one way communication, sehingga kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik sangat terbatas. Prosedur atau langkah penerapan strategi ekspositori. Yang pertama, ada persiapan atau preparation. Dalam strategi
expository, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi expository sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Yang kedua, ada penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah penyajian ini, yaitu penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, dan menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Yang ketiga, menghubungkan atau correlation. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang kelima, ada penerapan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran expository. Sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Yang kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Kajian teori yang kedua ada hasil belajar siswa. Menurut Malik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan, penilaian, atau pengukuran hasil belajar. Berdasarkan pengertian di atas, hasil belajar dapat menerangi tujuan utamanya adalah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Skala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Menurut Bloom, ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, yaitu knowledge atau pengetahuan, hafalan atau ingatan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis atau menganalisis, sintesis, dan evaluation atau penilaian. Yang kedua, ranah afektif. Taksonomi untuk daerah afektif dikeluarkan mula-mula oleh David R. Cradwell dan kawan-kawan dalam buku yang diberi judul Taxonomy of Educational Objectives. Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang yang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik dikemukakan oleh Simpson. Hasil belajar ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan, yakni gerakan refleks atau keterampilan pada gerakan yang tidak sadar, keterampilan pada gerak-gerak sadar, kemampuan protektual,
perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, motorik, dan lain-lainnya. Kemampuan di bidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan. Gerakan-gerakan skill mulai keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Kemampuan berkenaan dengan komunikasi non-diskursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Yang ketiga, mata pelajaran fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan rasio berdasarkan dengan alasan-alasan. Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili. Mata pelajaran fikih dalam kurikulum madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar jalan hidupnya atau way of life melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan. Sehubungan dengan itu, mata pelajaran fikih mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keagamaan. Secara garis besar, mata pelajaran fikih dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, dimensi pengetahuan fikih atau fikih knowledge yang mencakup bidang ibadah, muamalah, jinayah, dan siasah. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan fikih meliputi pengetahuan tentang toharoh, sholat, sujud, zikir, puasa, zakat, haji, umroh, makanan, minuman, binatang yang halal dan haram, kurban, akikoh, macam-macam muamalah, kewajiban terhadap orang sakit atau meninggal, pergaulan remaja, jinayat, hudud, mematuhi undang-undang negara atau syariat Islam, kepemimpinan, memelihara lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, dimensi keterampilan fikih atau fikih skill meliputi keterampilan melakukan toharoh, keterampilan melakukan ibadah mahdoh, memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, melakukan kegiatan muamalah antar sesama umat manusia berdasarkan syariat Islam, memimpin dan memelihara lingkungan. Yang ketiga, dimensi nilai-nilai fikih atau fikih fawas mencakup antara lain penghambaan kepada atau ta'abud, penguasaan terhadap nilai-nilai religius, disiplin, percaya diri, komitmen, norma, dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, dan kebebasan perorangan. Yang ketiga ada hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa penjelasan atau pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran ekspositori dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fikih kelas 5 di MI Sunan Ampel, Mulyasari, Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian secara langsung. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah peneliti ditetapkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data, karena analisis data dipaparkan secara verbal untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Yang kedua ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Desa Bundar, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua, waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 bulan November 2021. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyasari di Kabupaten Banyuwangi. Berjumlah 29 anak yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Ini ada prosedur penelitian.
Yang pertama ada tahap perencanaan meliputi menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi, dan menyiapkan perlengkapan. Poin kedua, tahap pelaksanaan meliputi memahami latar belakang penelitian, melakukan penelitian, dan mengumpulkan data. Yang poin ketiga, tahap analisis data sebagai berikut. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengelompokan dan analisis. Yang kedua, menyusun laporan. Poin selanjutnya, tahap laporan sebagai berikut. Menyusun kerangka laporan, perincian kerangka laporan ke dalam pokok-pokok khusus, dan yang ketiga, membuat laporan akhir atau final. Pelaksanaan siklus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, sehingga prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk 3 siklus. Langkah-langkah secara lengkap prosedur penelitian ini dapat dilihat pada skema yang terdapat di bawah ini. Pertama ada observasi awal atau refleksi awal. Kemudian siklus pertama ada rencana tindakan, penelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya ke siklus kedua. Ada rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang keempat, siklus ketiga sama, ada rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data yang sudah ada sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil sekolah, sarana dan prasarana, aturan kedisiplinan, dan menelaah konteks sosial yang dapat menggambarkan subjek dan objek yang diteliti, sehingga memperoleh informasi yang maksimal dengan judul penelitian, penerapan strategi pembelajaran ekspositori terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi. Yang keenam ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Peneliti menyimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan peneliti. Instrumen penelitian itu ada instrumen tes yang berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Instrumen tes ini ada instrumen pre-test dan post-test. Untuk instrumen tes post-test terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan esai berjumlah 5. Soal tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan oleh guru. Ya, instrumen non-tes. Instrumen penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dalam pengumpulan data yang tepat. Permasalahan yang sebelumnya dirumuskan akan dapat dipecahkan dan mendapatkan solusinya dengan baik. Adapun untuk mempermudah peneliti memperoleh data, instrumen non-tes yang digunakan untuk peneliti di Sunan Ampel, Mulyasari, Banyuwangi yaitu sebagai berikut. Ada wawancara, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana menerapkan strategi pembelajaran ekspositori dalam pembelajaran fikih. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada guru sebagai narasumber dan sumber informasi yang akan diteliti. Yang kedua, lembaran observasi, penulis buat berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peneliti yang penulis lakukan. Yang ketiga, ada angket yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan sikap disiplin dan tanggung jawab siswa pada setiap siklus dalam pembelajaran fikih. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan upaya mencari data, menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Keabsahan data.
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Yang selanjutnya indikator keberhasilan. Indikator penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Indikator keberhasilan penelitian ini meliputi keberhasilan proses dan keberhasilan hasil. Indikator keberhasilan proses yaitu keterlaksanaan LPP dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru. Sedangkan aspek keberhasilan dari siswa dapat dilihat dari dan diukur dari peningkatan hasil belajar, keterampilan berkomunikasi serta aktif dalam pembelajaran dengan mengadakan penilaian 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya terakhir ada daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran RPP. Ada lampiran APP, instrumen observasi. Instrumen observasi ini pertanyaan yang diajukan pada waktu wawancara. Instrumen wawancara, instrumen angket, instrumen field note atau catatan lapangan, dan yang terakhir lampiran nilai.